Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sidang wirid yang berbahagia di siang hari ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pertemukan dengan salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan temukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Sebagaimana pendapat para ulama, ibaratkan kita bertanam tanaman yang mengharapkan buah. Bulan Rajab ini musim menanam. Bulan Sya'ban itu menyirami dan memupuk. Ramadan itu memetik hasil. Ramadan itu memetik hasil. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, maka tanamlah sekarang. Lalu nanti di bulan Sya'ban kita sirami, Ramadan kita menuai. Artinya kalau kita ingin menikmati keberkahan, ketenangan batin, kebaikan yang bertambah-tambah, rasa sederhana dalam kehidupan, rasa syukur dalam kehidupan, dan kita bersemangat beribadah karena itu tugas utama kita, maka kita memulainya di bulan Rajab ini. Kita memulainya di bulan Rajab ini, sehingga kita akan menuai hasil nanti di bulan Ramadan. Jadi makanya doanya, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan jumpakan dengan bulan Ramadan, karena puncaknya itu Ramadan. Artinya kita memulai peningkatan ibadah. Apa ibadah utama kita di bulan Ramadan? Puasa. Berarti di bulan Rajab kita sudah memulai puasa itu. Karena puasa itu pada hakikatnya adalah pengendalian hawa nafsu. Boleh tapi tidak boleh. Artinya halal tapi tidak boleh. Yaitu dengan memperbanyak puasa sunat. Sehingga nanti di Ramadan kita tidak kaget. Jadi sudah terbiasa memulai puasa sunat, mengendalikan hawa nafsu kita. Karena di antara yang paling bahaya dan paling sulit bagi kita mengendalikan adalah dorongan hawa nafsu.
Afara'aita man ittakaza ilaha hawa. Tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuhankan oleh hawa nafsu. Hawa pantang kaimpian, napasu pantang kalintehan. Dia pingin semua. Mampu tidak mampu, cocok tidak cocok, dia pingin semua. Makanya di antara perjuangan berat kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Makanya dalam Islam di antara tanda kedewasaan itu bukan hanya faktor umur, tapi faktor mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka ditandai dengan makan dan minum. Kulu wasrabu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Awak ketika lama samba dah pihak kali itu kan, lai bisa aja dimasukkan ke parit, dimasukkan ke parit. Saya belajar kepada salah seorang teman di jemaah tabligh. Bagaimana caranya Pak Haji mengendalikan hawa nafsu? Di saat ada hidangan enak, kita suka dan masakan favorit kita berani yang terakhir. Yang terakhir itu kan untung-untungan. Kalau tidak dapat banyak, tidak habis benar. Berani dia di saat dia enak, di saat butuh, ada kesempatan, biarkan orang lain dulu, kita yang terakhir. Jawab nala sudah kan tidak mau itu dulu. Kalau nantara agak itu di sisian dulu kan. Nah, di antara melatihnya itu. Dan di saat kita memang enak, suka dan mampu memakannya, ditakar. Hanya cukup sekian saja. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, yang pertama di Rajab ini kita tingkatkan ibadah puasa sunat kita. Lalu yang kedua apa? Amalan utama di bulan Ramadan, baca Quran. Karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi dari sekarang kita sudah memanage. Pagikah kita baca, siangkah kita baca, malamkah kita baca. Karena kita sudah tahu, dengan membaca Al-Quran, panca indera kita hidup fungsinya. Mulut kita, pandangan kita, pendengaran kita hidup fungsinya. Nyaring dia. Telinga nyaring, mata terang, ucapan jelas. Berkaitan dengan hati kita, dibersihkan. Ya kan? Syifa'ul lima fis sudur, membersihkan kekotoran di hati sehingga dia menjadi bersih. Qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih hatinya, dibersihkan hati. Sehingga hati itu berfungsi sebagai wadah tumbuhnya iman. Wadah berseminya iman, sehingga imannya tumbuh dengan baik. Kalau iman tumbuh dengan baik, apa yang terjadi? Hatinya menjadi tenang, kehidupannya menjadi baik, selalu dapat reda Allah, dan insya Allah terjauh dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan Al-Quran juga otak jadi cerdas. Ya kan? Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih. Siapa-siapa yang bukakan Allah hatinya terhadap Islam, tandanya hatinya diberi cahaya oleh Tuhannya. Itu apa? Pemahaman agama cepat masuk. Jadi orang yang bersih hatinya, kecerdasannya juga terbuka. Sehingga apa yang terjadi? Untuk menyerap kebenaran itu gampang. Untuk menyerap kebenaran itu mudah, tidak sulit. Kenapa? Karena dengan hati yang bersih dan kecerdasan yang ada. Nah, tambah lagi, kita sangat terdorong karena hati yang bersih, iman itu tumbuh, dia cerdas. Apa yang terjadi? Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qara ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Jadi hati yang bersih tadi, iman tumbuh di sana, iman mendorong kita untuk berbuat baik, benci kepada kekafiran, kefasikan dan kepada kedurhakaan. Nah, apalagi nanti mendorong kepada etos kerja kita serta akhlak yang mulia. Jadi makanya di bulan Rajab kita udah start membaca Al-Quran untuk membersihkan, menghidupkan fungsi panca indera kita, menghidupkan kebersihan hati kita, menghidupkan kebersihan pemikiran kita sehingga senang beramal saleh, memiliki etos kerja yang tinggi serta akhlak yang mulia. Jadi di Rajab kita sudah mulai memanage. Jangan nanti di Ramadan sering terjadi, Ramadan kita mulai ada keberatan kita karena tidak terbiasa. Jadi makanya amal itu artinya apa? Pekerjaan. Pekerjaan itu awalnya dipaksa-paksa, lalu terbiasa, lalu wajib, nah baru sampai kepada tingkat senang. Jadi jangan sampai tidak senang, tidak tentram dalam melaksanakan ibadah. Kata kuncinya itu, dalam melaksanakan ibadah harus tentram, harus tenang. Apalagi anjuran di bulan Rajab ini, hablum minan nas, berkasih sayang dengan berbagi, man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah akan sayang kepada dia. Jadi makanya siapa yang punya kasih sayang dan dia berani berbagi, diganti oleh Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan yudaifu bima yasha. Terutama kita para pedagang ini mengharapkan jual beli lancar di bulan Ramadan. Ya diantaranya ini pancing rezeki Allah dengan sedekah, dengan berbagi. Paling tidak yang besar itu 4. Ya kan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabba ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Diganti sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Tarfaul bala, diangkatkan bala, dijauhkan mara bahaya, dijauhkan dari cobaan-cobaan yang memberatkan. Yang ketiga apa? Sembuhkan penyakitmu. Daur marda bisadaqah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kita jadi sehat, kita jadi segar, kita jadi bugar karena berbagi tadi. Lalu padamkan api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma, sepotong. Di saat yang tepat, ya kan? Momennya pas, duit 2.000 itu besar. 5.000 itu besar. Tapi kalau memang sedang banyak, ya memang kecil. Tapi di saat kita butuh, ya kan? Seperti di lokasi cobaan, setengah gelas air mineral itu dibagi 5 orang, 6 orang, hanya seteguk. Padamkan api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, jadi makanya kesempatan bagi kita untuk memulai amalan Ramadan di bulan Rajab ini. Yang ketiga apa? Berbagi, menghidupkan fungsi sosial kita. Dengan keikhlasan yang tinggi, dengan memahami makna berbagi yang tinggi, ya kan? Lalu memberikan yang terbaik. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berikan yang terbaik. Dan jangan dihancurkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan hancurkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Lalu kita pilihlah urutannya. Siapa yang terbaik? Orang yang bisa memurnikan sedekah kita. Berarti kepada orang yang baik, kepada orang yang soleh. Andaikan kita punya kemampuan untuk memanage menjadi sedekah produktif, ini yang lebih baik. Kita berikan dia sedekah, kita berikan dia zakat, lalu kita bina etos kerjanya, kita bangun jiwa entrepreneurnya. Apa yang terjadi? Dia juga mampu
berikutnya bukan lagi orang yang menerima, akan tetapi menjadi orang yang berbagi juga. Dan yang terakhir, kata kuncinya ibadah itu apa? Zikrullah. Ingat kepada Allah, baik hati, ucapan, pemikiran maupun amal perbuatan. Janji Allah apa? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena ingat kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah hati akan tentram dan tenang. Paling tidak 4 poin itu yang harus kita tanam di bulan Rajab. Nanti disirami di bulan Sya'ban, kita memetik hasil keberkahan tertinggi di bulan Ramadan, yaitu dengan puasa sunat, baca Al-Quran, berbagi, lalu melatih diri kita dengan zikrullah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.